Untuk pertama kalinya sejak 2003, Yamaha tidak lagi memenangi Grand Prix pada musim 2023. Fabio Quartararo 3 kali naik podium di peringkat ketiga, namun hanya menempati posisi ke-10 di klasemen akhir kejuaraan dunia. Akan tetapi, Lin Jarvis yakin dan optimis bahwa 2024 akan lebih baik. Baru 2 tahun lalu, Fabio Quartararo meraih gelar juara dunia dengan mengendarai Yamaha. Pembalap asal Prancis itu menjuarai kejuaraan MotoGP. Namun pada musim 2023 ini, dia dan Yamaha bahkan tidak pernah memenangi balapan. Dan hanya 3 kali naik podium di peringkat ketiga. Namun Lin Jarvis, managing direktur Yamaha Racing, yakin bahwa musim berikutnya Yamaha akan lebih baik. Lin Jarvis juga memastikan bahwa tahun depan harus lebih baik. Managing Direktur Yamaha Racing menurunkan Alex Rins bersama Quartararo yang sebelumnya mengendarai Honda bersama tim satelit RCR Team. Lin Jarvis merasa bahwa kerugian terbesar Yamaha adalah belum mengembangkan mesinnya dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, Yamaha bekerja secara konservatif dan saat ini hal itu tidak lagi cukup. Lantas dia menambahkan bahwa dengan memiliki lebih banyak pembalap atau tim satelit akan membawa keuntungan dalam balapan dan juga dalam pengembangan sepeda motor. Karena dengan banyak pembalap, tim dapat memecahkan masalah dan menemukan pengaturan lebih baik dengan waktu yang cepat. Pembalap berusia 32 tahun, Pol Espargaro yang kini sudah mengakhiri karirnya sebagai pembalap reguler MotoGP pada musim 2023 itu merasakan perubahan yang cukup signifikan pada MotoGP beberapa tahun terakhir ini. Ia merasa ketika dirinya memulai debut MotoGP pada tahun 2014 lalu, di mana dia membalap bersama tim Yamaha, bahwa pada waktu itu motor Yamaha yang paling sedikit menguras tenaga. Dan dia mengatakan bahwa dulu dia cukup pergi ke gym 2 kali seminggu. Dan tidak hanya itu, dia pun sering keluar malam hari dan bersenang-senang menikmati hidup. Namun pada saat musim 2019 ketika dia bergabung bersama KTM, barulah dia merasa bahwa mengendarai MotoGP membutuhkan banyak tenaga. Sehingga dia harus mengubah pola makan dan mulai berolahraga seperti orang gila. Aprilia telah mengerjakan sasis karbon selama setahun dan Lorenzo Savadori baru-baru ini mengendarainya pada tes resmi MotoGP di Valencia. Selama ini Aprilia menggunakan rangka aluminium yang sudah terbukti di MotoGP. Namun dalam jangka menengah sepertinya mereka ingin mengganti materialnya. Pada tes MotoGP di Valencia, Lorenzo Savadori menguji rangka karbon baru. Namun ia hanya melaju dalam waktu singkat, 2 atau 3 lap saja. Keunggulan rangka karbon sudah jelas. Menurut regulasi, sebuah motor MotoGP harus berbobot minimal 157 kg. Karbon lebih ringan dari aluminium. Maka dari itu, banyak tim pabrikan sekarang yang berbondong-bondong mengganti material sasisnya kepada material karbon. Kami fokus pada musim 2024. Sasis karbon tidak menjadi prioritas dalam tes ini. Sasisnya hanya diuji oleh Savadori, pembalap pabrikan Aprilia mengendarai konfigurasi berbeda. Bagi Savadori, perbedaannya terlihat jelas saat berkendara, namun ada aspek positif dan negatifnya. Kami perlu memahami sasis ini dengan lebih baik. Paling lambat kita akan mengetahui pada tes resmi Sepang awal Februari mendatang apakah Aprilia akan mengandalkan konsep baru tersebut di musim MotoGP mendatang. Berita keempat datang daripada pedok LCR Team Idemitsu. Takaki Nakagami menyelesaikan tes Valencia di posisi 21. Meski demikian, hasil tes pembalap Jepang dari tim LCR Honda Idemitsu itu positif. Pada hari Selasa, Takaki Nakagami dari tim LCR Hondanya harus menyelesaikan program tes ekstensif dan banyak yang harus dilakukan untuk tim Jepang. Fakta bahwa ia hanya menempati posisi ke-21 dalam catatan waktu bukanlah alasan yang perlu dikhawatirkan. Seperti yang dikatakan pembalap baru usia 31 tahun itu setelah tes. Saya hanya bisa menguji spesifikasi terbaru di akhir sesi dan hanya melakukan beberapa lap dengannya. Kesan pertama bagus. Karakteristik mesin dan gripnya meningkat dan motornya juga sangat ringan sehingga lebih lincah bermanuver, kata pembalap berusia 31 tahun itu.
Ducati Corse telah mempertimbangkan dalam beberapa pekan terakhir apakah Jorge Martin harus dipromosikan ke tim pabrikan Lenovo Ducati untuk tahun 2024. Jika Jorge memenangkan gelar juara dunia, kami harus mempertimbangkan hal ini, jelas Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti. Namun, banyak sponsor tim Lenovo tentu menginginkan dua pembalap terbaik di tim pabrikan, karena ini juga tentang merek dan kejuaraan dunia tim. Ciabatti berkata bahwa Jorge Martin menjalani musim yang sangat fantastis, bahkan mungkin lebih baik daripada Enea Bastianini tahun 2022. Jika melihat kesuksesannya di sprint race dan lain sebagainya. Selain itu, star nomor 1 selalu menjadi fitur penting jika Anda ingin memberi penghargaan atau kompensasi kepada sponsor Anda. Namun, akhirnya nomor 1 kini tetap dipakai oleh pembalap Ducati Corse Pecco Bagnaia yang telah mengunci gelar juara dunia pada musim 2023. Manajer Enea Bastianini, Carlo Pernat, menjelaskan bahwa beberapa pekan lalu Ducati telah mengkonfirmasi tempat Enea di Ducati pabrikan secara tertulis melalui email pada akhir Agustus. Casey Stoner yang pensiun dari MotoGP pada tahun 2012 dan sampai saat ini masih tetap menjadi tokoh penting dan bersejarah dalam dunia kejuaraan MotoGP telah menderita penyakit dalam beberapa tahun terakhir. Rider Australia tersebut harus menghadapi kelelahan kronis, penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir ia mengalaminya dengan lebih baik. Mantan pebalap itu membuka diri dan membicarakan dengan Moto8. Mantan pembalap Australia ini bersyukur atas evolusi yang ia alami dalam 2 tahun terakhir. Saya sangat bersyukur. Dalam 2 tahun atau 1,5 tahun terakhir saya menemukan beberapa kemajuan. Casey Stoner berhasil mempertimbangkan satu faktor yang membantunya dalam proses tersebut. Hal terbaik yang saya pelajari adalah menghilangkan tekanan dari diri saya sendiri. Pada akhirnya, saya berhenti melakukan segalanya dan meluangkan waktu untuk diri saya sendiri, untuk memiliki tubuh dan pikiran yang lebih tenang. Jadi saya tidak perlu memikirkan banyak hal. Hingga saat ini, mantan pembalap Australia tersebut meski telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, menyadari bahwa ia masih mencari sesuatu yang dapat membuat perbedaan. Saya masih mencari sesuatu yang akan membuat perbedaan besar. Namun, ia mengaku hingga saat ini ia belum menemukan titik balik tersebut. Pembalap Murcian ini menyelesaikan kejuaraan dunia ketiga dengan 212 poin di belakang Pedro Acosta dan Tony Arbolino. Setelah mengakhiri musim dengan sangat baik yang diakhiri dengan 4 kemenangan berturut-turut, nama pemain Fermin Alduguer belakangan ini berkali-kali muncul di media. Akibat rumor dirinya bisa naik ke MotoGP. Meski begitu, hal itu tidak berakhir seperti ini. Namun, ia percaya bahwa segala sesuatunya akan terjadi pada waktunya. Ini meninggalkan rasa tidak enak di mulut. Tapi pada akhirnya, saya pikir hal-hal terjadi karena sesuatu alasan. Mungkin tahun depan adalah tahun kita bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Pungkas pembalap berusia 19 tahun itu yang tidak jadi naik ke MotoGP. Namun, semangat Alduguer tidak berakhir di sini. Tahun depan dia akan mampu memperjuangkan gelar untuk kejuaraan dunia Moto2 dan taruhannya mengarah padanya sebagai kandidat juara. Alduguer menganggap sebagai sesuatu yang positif dan pada saat yang sama tidak. Saya menyukainya di satu sisi, tetapi di sisi lainnya saya tidak menyukainya. Pada akhirnya tekanannya meningkat. Tetapi sejak saya berusia 18 tahun, saya akan menikmati momen ini. Kami akan menikmati tahun depan lagi, yang akan menjadi misteri dengan ban baru dan banyak perubahan. Tapi untuk saat ini kami akan menikmati pestanya dan besok kami akan memikirkan tahun depan. Direktur Umum Ducati Corse mengakui bahwa pembalap Madrid Jorge Martin bisa saja mengenakan pakaian berwarna merah. Jorge Martin menjalani musim yang sangat bagus bersama tim satelit Ducati Pramac Racing. Namun pembalap Madrid itu bisa saja mendatangani kontrak dengan tim resmi. Hal ini dibenarkan oleh Dalikna, Direktur Umum Ducati Corse kepada Moto8. Meski layak mendapatkan penandatanganan untuk tim resmi, Direktur Ducati Corse mengedepankan kontrak dan menegaskan bahwa di masa depan ketika kontrak selesai kita akan lihat apa yang akan dilakukan. Kontrak harus dihormati. Kami adalah Ducati dan kami menghormatinya. Saat kontrak berakhir, kami akan mengevaluasi opsi mana yang terbaik untuk Ducati.
Kata Direktur Umum Ducati Corse tersebut.